Salam jumpa bagi kita semua. Shalom. Ya. Saat ini kita akan merenungkan satu tema, tetaplah berbuat baik. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 6 sampai ayat 7 demikian dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana kita sudah masuk ke tahun 2024. Banyak harapan dan impian yang mau kita dambakan dari Tuhan dalam menjalani tahun 2024 ini. Renungan ini adalah bagian daripada kisah antara Kain dan Habel. Ketika korban persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, maka hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Itu sebabnya dalam renungan ini tadi dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Melalui renungan ini, kita diajarkan agar selalu berbuat baik. Ada beberapa alasan yang mau disampaikan kepada kita kenapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, karena akan tiba waktunya bagi kita menuai sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila tiba waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada waktunya nanti kita akan menuai hasil perbuatan baik yang kita lakukan. Karena itu manfaatkanlah waktu dan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Yang kedua, karena masih ada kesempatan diberikan Tuhan bagi kita. Dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam hal berbuat baik memang ada juga skala prioritas yang mau ditekankan di sini. Kalaupun dikatakan terlebih kawan-kawan seiman, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita dulu kita lakukan perbuatan baik itu, baru orang yang di luar dari diri kita. Jadi internal dulu, baru eksternal. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, perbuatan baik ini adalah satu teladan. Dalam Titus 2 ayat 7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi ketika kita berbuat baik, itu akan menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain akan melakukan seperti yang kita perbuat kepada orang lain. Baru yang keempat yang mau dikatakan, perbuatan baik itu harus kita lakukan kalau kita tahu, kalau tidak kita berdosa. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ketika kita tahu bagaimana itu perbuatan baik tapi kita tidak melakukannya, kita adalah berdosa. Jadi kalau kita tahu perbuatan baik itu, lakukanlah sebaik mungkin, lakukanlah sebanyak mungkin. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu ada nanti yang bisa kita lihat buahnya. Tetaplah berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Manfaatkanlah waktu anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, karena waktu tidak akan bisa kembali lagi kalau dia sudah berjalan.
Salam sehat dari HKBP Balikpapan Baru. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ayo, salam. 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 Amin.